Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Akbar. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Konferensi Asia Afrika. 1. Penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika merupakan salah satu prestasi bangsa Indonesia dalam kancah diplomasi luar negeri. Apa yang melatar belakangi penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika? Latar belakang Konferensi Asia Afrika itu tidak tunggal, melainkan majemuk, berlapis-lapis, tumpang tindih. Ada yang bersifat global, regional, internasional, nasional, lokal, dan sebagainya. Yang paling terkenal tentunya situasi dunia yang diwarnai oleh perang dingin antara blok barat dan blok timur. Ketegangannya sangat tinggi dengan resiko perang dunia ketiga yang diperkirakan lebih dahsyat daripada Perang Dunia Kedua, sebab kedua blok yang bersengketa memiliki bom nuklir yang lebih mengerikan daripada yang dipakai untuk menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki. Masing-masing blok berusaha dengan berbagai cara, termasuk cara-cara yang kotor untuk menarik negara-negara di Asia dan Afrika yang baru saja merdeka untuk bergabung ke dalam bloknya. Sementara itu, rakyat-rakyat di Asia dan Afrika yang merupakan 2/3 penduduk dunia masih mengalami keterbelakangan, kemiskinan, kelaparan, dan epidemi. Sebagai akibat dari peperangan, penjajahan, dan perbudakan selama puluhan bahkan ratusan tahun yang didalangi dan dilakukan oleh negara-negara yang kemudian membentuk blok barat. Sebagian dari pemimpin negara-negara yang baru saja merdeka menyadari bahwa perang dingin antara kedua blok itu bukan prioritas, kalau bukan urusan mereka sama sekali. Prioritas mereka adalah membebaskan diri dari dominasi negara-negara adidaya dan membangun negara mereka masing-masing berdasarkan prinsip-prinsip kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian. Indonesia sendiri sudah menetapkan kebijakan luar negerinya sejak awal masa kemerdekaannya. Pidato Bung Hatta pada tahun 1948 yang mendapat nama Bebas Aktif. Pada awal tahun 50-an, artinya tidak berpihak pada blok manapun, tidak berdasarkan kepentingan asing, tetapi ikut aktif dalam menghapuskan penjajahan di muka bumi dan menciptakan perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan dan keadilan sosial, sebagaimana tersurat dalam undang-undangnya pada tahun berdasarkan kemerdekaan dan keadilan sosial, sebagaimana surat dalam UUD-nya pada tahun 1945. Indonesia belum sepenuhnya merdeka. Kuku-kuku penjajah masih mencengkram di berbagai sektor. Perbedaan aliran-aliran politik menjelma menjadi ketegangan bahkan konflik berbagai sektor. Perbedaan aliran-aliran politik menjelma menjadi ketegangan bahkan konflik bersenjata. Sebagian kekuatan politik didukung oleh blok barat. Ada pula yang disokong oleh blok timur. Irian barat masih disandra oleh Belanda. Tapi di luar perbedaan aliran-aliran politik dalam negeri, para pemimpin Indonesia pada tahun 50-an secara umum disatukan oleh semangat yang sama, anti penjajahan, anti dominasi asing, solidaritas dengan bangsa-bangsa terjajah, kedaulatan rakyat, bangsa dan negara dalam pembangunan. Semua itu dan masih ada lagi unsur-unsur lain yang tidak perlu kita ceritakan. 2. Bagaimana pelaksanaan dan hasil dari KAA? Pertanyaan ini sulit dijawab sebab terlalu luas dan tidak jelas. Pelaksanaan KAA itu merupakan proses yang sangat kompleks yang melibatkan banyak aktor melalui berbagai tahap, meliputi berbagai pertemuan dan sidang, menyangkut masalah tempat, fasilitas, perlengkapan, transport, penginapan, makanan, keamanan, kesehatan, komunikasi, dan sebagainya. Jadi, sejauh mana pertanyaan ini mesti dijawab? Tidak mungkin menguraikan semua itu dalam wawancara pendek ini. Apalagi uraian tentang pelaksanaan KAA itu sudah ditulis secara terperinci dalam berbagai penerbitan, terutama oleh Bapak H. Roslan Abdul Ghani menjadi Sekretaris Umum KAA. Dalam bukunya The Bandung Connection, tulisannya yang tidak sekedar terperinci, melainkan juga sangat hidup dan menarik
diselingi dengan berbagai anekdot. Demikian pula hasil KAA sudah ditulis dan dikutip berulang kali dalam berbagai buku dan artikel dalam bermacam-macam bahasa. 3. Apa implikasi penyelenggaraan KAA bagi kemajuan diplomasi dan kebijakan luar negeri Indonesia? KAA memberikan dampak langsung dan tidak langsung bagi kebijakan luar negeri Indonesia. Dampak langsung ada dua. Yang pertama adalah penandatanganan kesepakatan kewarganegaraan ganda atau Dual National Agreement antara Indonesia dan RRT. Menurut kesepakatan ini, orang-orang keturunan Tionghoa yang tinggal di Indonesia akan diharuskan memilih antara menjadi warga negara Indonesia atau Tiongkok. Ini dianggap sebagai konsesiasi Tiongkok terhadap Indonesia, tetapi juga menjadi pola penyelesaian masalah yang sama di berbagai negara di Asia Tenggara. Sebab sebelumnya Tiongkok mengklaim bahwa semua keturunan Tionghoa yang tinggal di Indonesia adalah warga negara Tiongkok. Penandatanganan ini juga menandai mendekatnya hubungan antara Indonesia dan Tiongkok. Yang kedua adalah dukungan bulat dari seluruh negara peserta KAA kepada Indonesia dalam menuntut haknya atas Irian Barat sebagai bagian dari Indonesia. Dukungan ini bahkan dicantumkan secara jelas di dalam final komunike KAA. Dampak tak langsungnya tak kalah pentingnya, bahkan jauh lebih penting bagi peran Indonesia dalam kancah internasional. Sebut saja misalnya KAA melahirkan istilah Bandung Spirit yang merupakan seruan demi koeksistensi damai antar bangsa, demi pembebasan dunia dari struktur dominasi antar negara, demi solidaritas bagi bangsa-bangsa yang terjajah, lemah atau dilemahkan oleh tata dunia yang tidak adil. Istilah Bandung Spirit ini kemudian menjadi rujukan gerakan-gerakan sosial dan politik di tingkat rakyat ataupun negara di mana-mana yang berkonotasi progresif, revolusioner, anti-kolonialisme, anti-imperialisme, demi kemerdekaan, demi kedaulatan nasional, demi keadilan sosial, demi solidaritas bagi rakyat yang tertindas, demi perdamaian blok. Indonesia dihargai sebagai jembatan, perantara atau fasilitator hubungan bangsa Indonesia, Asia, dan Afrika. Sebab banyak anggota delegasi negara-negara peserta KAA tidak saling mengenal sebelumnya. Berkat KAA, mereka berkenalan, hidup bersama, bekerja sama, makan, dan inovatif negara-negara Asia dan Afrika di tingkat PBB pada masa selanjutnya. KAA berhasil mengurangi ketegangan-ketegangan politik antara kedua blok yang bersengketa. Republik Rakyat Tiongkok menyatakan jaminannya untuk tidak menyerang tetangga-tetangganya dan menawarkan dialog langsung dengan Amerika Serikat. Dalam masalah Taiwan, Filipina, Pakistan, dan Thailand yang pro-barat mengurangi kecondongannya kepada blok barat. Amerika Serikat terpaksa merevisi kebijakan luar negerinya di Asia dan Afrika, termasuk meningkatkan bantuan dananya bagi pembangunan di Asia dan Afrika. KAA melahirkan gerakan-gerakan solidaritas Asia-Afrika di tingkat rakyat dan negara, memunculkan kelompok Asia-Afrika di PBB untuk memperjuangkan kepentingan bangsa-bangsa Asia dan Afrika, memicu gelombang pencapaian kemerdekaan negara-negara Asia dan Afrika dari penjajahan, mendorong diterimanya semua negara merdeka menjadi anggota PBB. KAA yang telah melahirkan blok tersendiri dalam tata dunia yang didominasi oleh blok barat dan blok timur, yakni blok ketiga yang kemudian secara resmi menjadi gerakan non-blok. Pada tahun 1961, di mana Indonesia menjadi salah satu pelopornya, sesuai dengan prinsip politik luar negerinya yang bebas aktif. Karena itu, KAA juga disebut sebagai tanggal lahir dunia ketiga di samping gerakan non-blok. KAA juga merangsang lahirnya kelompok trikontinental, yaitu Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Pada tahun 1966, yang merupakan gerakan revolusioner melawan kolonialisme dan imperialisme menuju tata dunia baru yang adil dan damai. Indonesia diangkat secara tidak langsung menjadi juru bicara gerakan non-blok dan negara-negara Asia dan Afrika yang baru merdeka dan yang masih terjajah, terutama berkat keberanian, keaktifan, karisma, dan retorika Presiden Soekarno.
KAA telah melahirkan sebuah periode dalam sejarah dunia yang disebut era Bandung, yakni periode di mana negara-negara Asia dan Afrika yang baru merdeka berhasil melaksanakan pembangunan nasional yang berdaulat berdasarkan kepentingan rakyat, bangsa dan negara-negara masing-masing, bukan kepentingan asing. Era Bandung ini merupakan masa kejayaan dunia ketiga, sebab negara-negara anggota